Halo sahabat sehat Citama, saya Dr. Jonardi. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan suatu penyakit. Gejalanya sering buang air besar. Penyakit itu adalah diare. Jangan skip video ini dulu ya, karena akan banyak ilmu baru yang akan sangat berguna bagi sahabat sehat Citama. Apa itu diare? Diare adalah keluhan buang air besar encer atau berair yang terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Diare umumnya disebabkan oleh konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi virus, bakteri, atau parasit. Meski umumnya bisa sembuh dengan perawatan mandiri, diare kadang perlu ditangani dokter. Diare merupakan salah satu masalah kesehatan yang umum di Indonesia, terutama pada bayi dan anak-anak. Diare biasanya berlangsung tidak lebih dari 14 hari atau disebut dengan diare akut. Namun, pada sebagian kasus, diare dapat berlanjut hingga lebih dari 14 hari atau disebut dengan diare kronis. Diare umumnya tidak berbahaya dan bisa sembuh dengan sendirinya. Namun, jika tidak ditangani dengan tepat, diare yang tidak kunjung membaik atau malah memburuk dapat menyebabkan dehidrasi, gangguan elektrolit, hingga kerusakan ginjal. Diare bisa disebabkan oleh berbagai kondisi, mulai dari infeksi, keracunan makanan, alergi makanan, atau penyakit lain yang dapat memicu terjadinya diare. Berikut ini adalah contoh-contoh penyebab diare. Yang pertama, infeksi virus, seperti rotavirus, yang ditandai dengan diare berair dan biasanya terjadi pada anak-anak. Yang kedua, infeksi bakteri Campylobacter dan Escherichia coli, yang biasanya disebut dengan keracunan makanan disebabkan oleh konsumsi makanan yang tidak dimasak sampai matang. Yang ketiga, infeksi bakteri Clostridium difficile yang ditandai dengan diare berair dan kram perut setelah konsumsi antibiotik. Yang keempat, infeksi bakteri Salmonella yang biasanya terjadi akibat konsumsi daging kurang matang, terutama daging ayam dan telur mentah atau setengah matang. Yang keempat, amoebiasis dan infeksi bakteri Shigella yang ditandai dengan tinja berbau amis, berdarah, atau berlendir. Yang berikutnya, intoleransi laktosa yang biasanya disertai dengan kembung, feses berbau asam, serta anus perih atau kemerahan setelah konsumsi makanan dengan kandungan susu. Kemudian selanjutnya, radang usus yang dapat disertai dengan sakit perut, sering mulas, dan diare dengan darah atau lendir. Kemudian irritable bowel syndrome yang ditandai dengan BAB cair serta kram perut yang hilang timbul dan membaik setelah buang air besar. Gejala utama diare adalah buang air besar dengan tinja encer atau berair yang terjadi lebih dari 3 kali sehari. Keluhan lain yang bisa dialami oleh penderita diare adalah: yang pertama, perut kembung. Yang kedua, tidak mampu menahan keinginan buang air besar. Yang ketiga, perut mulas. Yang keempat, mual atau muntah. Yang kelima, demam. Yang keenam, tinja berlendir atau berdarah. Diare parah yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan dehidrasi. Gejala-gejala yang menunjukkan penderita mengalami dehidrasi adalah: yang pertama, pusing. Yang kedua, rasa sangat haus. Yang ketiga, buang air kecil menjadi sedikit atau jarang. Yang keempat, urin berwarna gelap. Yang kelima, mulut atau kulit kering. Yang keenam, lemas. Pada bayi dan anak-anak, dehidrasi juga bisa dikenali dari gejala-gejala berikut. Yang pertama, lebih rewel dari biasanya. Yang kedua, air mata berkurang saat menangis. Yang ketiga, tidak ada urin pada popok selama 3 jam atau lebih. Yang keempat, mulut dan lidah kering. Yang keempat, mata, perut, dan bibir yang terlihat cekung. Yang kelima, lemas jika dehidrasi sudah berat. Kapan harus ke dokter? Diare umumnya tidak berbahaya dan dapat diobati dengan penanganan mandiri di rumah. Namun, waspadai bila diare memburuk atau berlangsung lebih dari 2 hari pada orang dewasa atau lebih dari 24 jam pada anak-anak.
Segera ke IGD bila sahabat atau anak sahabat mengalami diare yang disertai dengan yang pertama tanda-tanda dehidrasi, yang kedua demam lebih dari 39 derajat Celcius, yang ketiga muntah berkali-kali, yang keempat darah atau nanah pada tinja, yang kelima tinja berwarna hitam dan lembek, yang keenam sakit parah di perut dan dubur. Diare yang tidak tertangani dengan menyebabkan sejumlah komplikasi berikut. Yang pertama dehidrasi berat, yang kedua pingsan, yang ketiga kerusakan organ seperti gagal ginjal akut, yang keempat shock hipovolemik, yang kelima hipokalemia, yang keenam prolaps rektum, yang keenam kekurangan bikarbonat darah yang dapat menyebabkan asidosis metabolik, yang keenam hipomagnesemia yang bisa mengakibatkan kram otot hingga kejang. Diare bisa dicegah dengan menerapkan kebiasaan hidup bersih melalui cara-cara berikut. Yang pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama sebelum dan setelah makan, serta sesudah menggunakan toilet. Yang kedua, mencuci buah dan sayur, serta mengolah bahan makanan seperti daging sampai benar-benar matang. Yang ketiga, tidak mengkonsumsi makanan atau minum air yang belum dimasak sampai matang. Yang keempat, memberikan ASI eksklusif pada 6 bulan pertama bagi bayi guna membantu membentuk antibodi dalam melawan mikroorganisme penyebab diare. Yang kelima, menjalani vaksinasi rotavirus untuk melindungi bayi dari serangan virus yang paling umum menyebabkan diare. Jika sahabat ada yang masih belum paham atau ingin bertanya, boleh tulis di kolom komentar di bawah ini atau bisa langsung datang ke klinik Citama. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan berguna bagi sahabat sehat Citama. Salam sehat dari saya, Dr. Janadi dan klinik Citama.